doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Baik, kali ini kita memasuki perkuliahan kelima ya untuk Nihongo Kenkyu ini. Kita masuk ke bagian dari panduan mereview membaca jurnal ilmiah ya bagi mahasiswa ini. Kenapa? Karena kita akan segera menuliskan topik ya atau tema dari penelitian kita supaya nanti kita di awal bulan November itu kita sudah punya paling tidak pendahuluan atau bab 1 untuk proposal ya, penelitian yang kita akan lakukan. Karena kira-kira bulan Januari atau Februari itu ada seminar proposal. Nah, hari ini pertemuan kelima kita akan membahas tentang review jurnal. Di My Class sudah saya posting beberapa postingan tentang review jurnal ini. Setelah kemarin kita mencoba mencari topik masalah ya, kemudian ada beberapa teman-teman yang menyampaikan perubahan atau mungkin topik-topik yang kira-kiranya bisa dimajukan ya. Salah satunya adalah kita harus membaca dulu atau mereview dulu jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada latar belakang membaca dulu, ya tidak ada tinjauan pustaka atau misalnya penelitian kita itu tanpa penelitian terdahulu atau pembelajaran terlebih dahulu, maka kita akan kesulitan ya untuk membuat latar belakang. Nah, di sini kita lihat apa itu yang dimaksud dengan jurnal ilmiah. Kenapa saya merekomendasikan untuk teman-teman semuanya sekarang itu memakai jurnal ilmiah. Buku juga saya rekomendasikan, ya, tapi buku mungkin harus yang carinya agak susah ya, karena harus mencari ke perpustakaan, ya, kemudian meminjamnya dan sebagainya. Nah, saya di semester ini kita akan menugaskan untuk membaca jurnal, karena jurnal itu yang pertama gratis ya, yang kedua itu mudah didapatkan, gratis, kemudian dan itu bisa dipertanggungjawabkan karena sudah melalui proses yang review ya, yang berat ketika sebuah naskah itu bisa diterima di jurnal. Jadi apa itu jurnal ilmiah? Jurnal ilmiah atau paper ilmiah adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet atau berisi bahan-bahan yang sangat diminati oleh orang saat diterbitkan. Bila dikaitkan dengan kata ilmiah di belakang jurnal tersebut, maka berarti terbitan berkala itu mempunyai isi yang sangat diminati oleh orang pada saat diterbitkan. Ini dari Gajah Mada University ya, penerbitan karya ilmiah. Apa itu karya ilmiah? Kemudian jurnal ilmiah memiliki judul, nama penulis, berikut alamat email. Nah, email biasanya email yang dipakai jangan email yang Yahoo atau Gmail, tapi biasanya dipakai email yang ada lembaganya supaya menunjukkan bahwa orang tersebut adalah orang yang berada di lembaga pendidikan atau di universitas yang dia berada. Jadi kalau kita pakai email Gmail atau pakai email Yahoo.com itu kurang dipercaya ya, sehingga mungkin ditolak ya artikelnya. Kemudian setelah penulis nanti ada abstrak ya, kemudian ada introduction atau pendahuluan, ada metodologi dan ada metodologi yang dipakai sebelumnya, metodologi yang diusulkan, implementasi atau pembahasan, experience ya, atau diskusi biasanya begitu.
Atau kemudian terakhir adalah conclusion, kesimpulan dan reference. Biasanya seperti itu. Kemudian apa itu review? Review jurnal merupakan suatu teks yang dibuat untuk memberikan tinjauan kepada suatu jurnal dengan tujuan dapat mengetahui kelebihan, kekurangan, dan kualitas yang dimiliki oleh suatu jurnal. Yang diperlukan adalah membaca, menilai, dan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita baca dalam suatu karya tulis. Jadi ibaratnya mereferensi buku gitu ya. Tapi kalau jurnal kan strukturnya berbeda sendiri. Kemudian untuk mereview sebuah jurnal, maka kita harus membaca seluruh isi dari jurnal tersebut. Kemudian mencoba menuliskan kembali dengan bahasa sendiri apa yang kita baca atau pengertian dari jurnal tersebut. Apa yang perlu direview? Apa yang perlu dilakukan sebelum mereview jurnal itu? Yang pertama adalah kemarin saya sudah menugaskan teman-teman menemukan jurnal yang sesuai dengan topik yang akan dibahas atau artikel yang relevan dengan kita, dengan penelitian kita. Kemudian membacanya, kemudian mencoba menuliskan kembali. Ini mengulangi yang tadi. Nah, satu tadi ya, ini dikurangi kembali. Jadi menemukan paper, membacanya, kemudian ciri-ciri paper biasanya terdiri dari 6 sampai 10 halaman, ya. Ketentuannya ditetapkan oleh jurnal yang bersangkutan atau organisasi jurnal yang tersebut. Ini juga sudah tadi ya, ada header, ada footer, kemudian ada nama edisi jurnal, ada terbitan dan sebagainya. Ciri-ciri dari paper itu adalah satu, abstrak. Ya, di abstrak itu apa sih isinya? Ini perlu kita bahas karena kita juga akan menuliskannya. Jadi dalam sebuah jurnal, abstrak itu adalah yang paling awal, ya. Atau mungkin disinilah sebetulnya pintu kita untuk melihat isi dari paper itu, ya. Karena abstrak itu adalah berisi rangkuman atau kesimpulan dari berbagai isi jurnal itu yang meliputi satu, alasan kenapa penelitian ini dilakukan, ya. Kemudian metode penelitian apa yang dilakukan, analisis hasil dan cuplikan dari kesimpulannya itu di situ, ya. Jadi kalau kita sudah merasa, oh jurnal ini menarik tuh, melihat tampilan muka abstraknya itu. Jadi kalau abstraknya kita sudah tertarik, ya, sudah cukup berharga atau ini kayaknya menarik nih buat kita, maka kita layak untuk membaca dari jurnal itu secara keseluruhan. Tapi kalau dari abstraknya aja sudah tidak tahu apa yang ditulis gitu, ya udah kita buang aja jurnal itu, kemudian diganti dengan jurnal yang lain. Kemudian yang kedua, latar belakang. Di sini latar belakang adalah memberikan detail informasi informasi pendukung dari topik yang akan dibahas. Jadi biasanya berisi referensi-referensi penelitian yang kita baca terkini yang mendasari penelitian kita. Jadi kalau di introduction adalah penelitian terdahulu kemudian kita rangkum ya sebagai dasar penelitian kita berikutnya. Jadi si A ngomong ini, si B ngomong ini, si C ngomong ini, kemudian kita akan melakukan ini. Jadi kelihatan bedanya penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang itu bisa disimpan di pendahuluan. Pendahuluan juga bisa berupa alasan pemilihan judul atau urgensi dari penelitian ini atau manfaat dari penelitian ini. Kenapa artikel ini saya tulis, karena apa gitu ya? Kenapa mesti ditulis di situ judul? Jadi kalau di bab jurnal itu sama dengan bab satunya skripsi. Jadi bab satu skripsi itu ada di pendahuluan atau introduction. Kemudian setelah itu isi jurnal itu adalah tinjauan pustaka ya, tadi termasuk di dalam atau related research, itu penelitian terdahulu. Jadi pendahuluan dulu, kemudian penelitian terdahulu juga boleh, atau tinjauan pustaka. Bisa biasanya bersatu dengan introduction. Kemudian ada metodologi atau material ya. Umumnya menjelaskan alat atau bahan khusus yang digunakan, kemudian metodologi penelitian. Dari mulai pengumpulan datanya, sampai dengan proses bagaimana memperoleh data itu
diolah, kemudian dilakukan laporan. Nah, ini harus jelas dan detail sehingga mudah dipahami. Jadi ada penelitian yang metodenya tidak jelas gitu ya. Apa ini penelitiannya gitu ya? Nggak tahu, digimanain gitu. Kemudian ada research atau experience ya, atau discussion. Nah, ada macam-macam istilah ya, implementasi juga ada. Ada juga pembahasan kalau dalam bahasa Indonesia itu masuk dalam experience itu ya. Jadi artinya research atau discussion atau experience atau implementasi itu adalah memberikan gambaran ulasan data yang diperoleh dan analisis data dalam bentuk grafik biasanya ya. Ada yang dalam bentuk grafik, ada yang tidak pakai ya. Tapi biasanya kalau di yang sains ya, yang bidang fisika itu ada grafiknya untuk menambah kekuatan dari pengalaman kita menulisnya itu ya. Jadi grafik itu sangat menarik ya, membuat hasilnya itu bisa dilihat dari grafik atau dari tabel yang kita buat. Kemudian kesimpulan itu merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan yang merupakan hasil dari proses penelitian dan pembahasan. Kemudian bagian yang menggambarkan seberapa menarik atau pentingnya penelitian yang telah dilakukan. Kemudian terakhir daftar pustaka. Ini daftar pustaka adalah berisi jurnal-jurnal yang dibaca yang ada hubungannya dengan penelitian di kita, kemudian disitasi atau disitasi itu disadur untuk menjadi daftar referensi kita. Ini biasanya kalau jurnal-jurnal yang bagus itu sudah memakai panduan Mendeley. Kemarin saya sudah share di web bagaimana cara melakukan daftar pustaka dengan Mendeley. Ini harus dipelajari. Kemudian ini ya, langkah penting mereview paper, jurnal ya, orang Malaysia bilangnya paper kertas gitu ya. Jadi kalau kita tetap jurnal, artikel ya. Jadi latar belakang itu adalah penulis juga ya. Di latar belakang adalah alasan penulis memilih problem. Sisi mana yang menarik dan layak diangkat itu di latar belakang. Kemudian letak originalitas penelitian juga di situ ya. Di pendahuluan itu akan ketahuan pendekatan yang dipakai, metode yang sudah ada dan metode yang baru. Kemudian masalah yang ingin dijawab oleh penulis di situ juga ada. Solusi juga ada ya, dan tujuan riset juga tadi ada. Nah, bagian diskusi atau bagian pembahasan, solusi apakah yang dipakai oleh penulis untuk menjawab pertanyaan di atas. Bagaimana penulis mendesain eksperimen untuk menguji sistem yang dibuat. Ini kalau penelitiannya memakai penelitian fisika atau penelitian yang sains ya. Kalau bahasa itu ya mungkin ada juga ya, desain dari eksperimen seperti apa. Apakah penelitian eksperimen itu berhasil atau tidak? Kemudian apakah ada contoh eksperimen yang tidak berhasil? Nah, biasanya ada sih yang tidak berhasil ya. Kemudian bagaimana penulis membahasnya itu di situ. Atau ada juga penulis yang tidak bahas sama sekali. Kemudian bagian mereview paper itu apakah kesimpulan itu menjawab pertanyaan yang diajukan pada bagian introduction. Kemudian di manakah letak kontribusi terbesar dari penelitian ini? Nah, ini urgensi penelitian atau manfaat juga ya. Adakah masalah penelitian yang belum diselesaikan? Ini untuk mencari research gap. Kemudian apakah ada ide lain untuk memecahkan masalah yang sama? Dan di manakah kelemahan dari paper yang Anda baca? Itu bisa dilihat dari isi dan penyajiannya. Kemudian yang untuk melihat bagian referensi, apakah referensi yang dipakai itu update tahun-tahun terakhir, apakah paper yang di referensi itu sudah terlalu lama? Kalau terlalu lama berarti itu jadul gitu ya. Kemudian kalau Anda tertarik mengerjakan riset pada tema yang berkaitan, catatlah paper itu dan menjadi referensi penting pada bagian kita nanti. Nah ya, ini sudah. Nanti setelah dilaporkan maka akan ada laporan hasil review-nya, ada halaman judul, ada isi, dan nanti contohnya saya kasih tahu. Kemudian cara membaca nih ya, cara membacanya. Tadi kan bagian jurnal, kemudian apa yang penting yang harus di-review, kemudian cara bacanya. Yang pertama adalah baca sekilas. Ini biasanya orang Indonesia nih,
Ya, generasi milenial itu suka membaca sekilas. Yang pertama adalah baca abstrak dulu, pasti itu ya. Kemudian dari abstrak itu ketahuan cukup berharga, ya, menarik, dibaca atau tidak. Kalau tidak ya udah kita lewat aja gitu. Tadi ya sudah. Kemudian apakah berhubungan dengan penelitian kita atau tidak? Kalau tidak ya berarti tidak ada hubungannya, lewat aja. Orang yang tidak kenal ya tidak sayang gitu ya. Udah dilupakan aja gitu ya. Atau dimusi suruh ya. Musi itu artinya tidak dilihat. Kemudian bagian di abstrak atau di research juga lihat ada grafik atau gambarnya. Apakah gambarnya menarik atau tidak, itu biasanya cukup untuk membaca sekilas. Terakhir baca bagian conclusion dan nilai apakah jurnal tersebut memberikan dampak yang signifikan pada penelitian yang kita lakukan. Itu kalau membaca sekilas, biasanya orang Indonesia pakai ini ya. Saya juga pakai ini kok. Kemudian membaca kritis. Nah, kalau membaca kritis itu adalah orang yang membaca kritis, jadi baca sambil mikir gitu ya. Ini selama membaca itu penulisnya bisa saja melakukan kesalahan prosedur, asumsi dan penarikan kesimpulan. Jadi kita mikir sambil lihat, ya. Berpikir kritis juga membangkitkan banyak pertanyaan di kepala kita dan membuat setiap pertanyaan itu menjadi menginspirasi kita untuk melakukan penelitian baru. Jika tidak terdapat kesalahan dalam penelitian ini, setidaknya kita bisa mempelajari detail dari penelitian ini dengan berpikir kritis. Kemudian yang paling penting pun ini adalah bagi orang yang suka lupa atau wasurepoi ya, jangan lupa untuk mencatat. Gunakan catatan untuk hal-hal yang penting. Jadi kita tidak bisa mengandalkan memori kita ketika kita membaca jurnal, itu harus ada catatannya. Satu, membaca jurnal ilmiah biasanya merupakan proses yang melelahkan. Oleh karena itu ketika menemukan poin-poin penting, pertanyaan atau kritik terhadap membaca ketika kita membaca jurnal itu sebaiknya dicatat atau dikasih stabilo bos. Ya, kemudian mencatat pertanyaan dan poin-poin penting dari jurnal itu akan membantu mengingat dan merangkum apa yang kita baca, ya, sehingga kita akan lebih mudah membaca ulang jurnal tersebut. Setelah itu, maka gunakan catatan kita untuk menuangkannya dalam 3 kalimat. 3 kalimat itu ya siapa, di mana, kapan, apa, bagaimana, dan apa hasil gitu ya. Jika tidak bisa melakukannya maka baca lagi sampai itu kemudian kita bisa merangkumnya dalam 3 kalimat. 3 kalimat ini akan menjadi kalimat penting dalam pendahuluan skripsi atau proposal Anda. Kemudian kalau sudah selesai yang satu, baca jurnal berikut. Makanya saya menugaskan 10 jurnal kalau bisa dibaca gitu. Karena kalau ada 10 berarti ada 10 pemikiran, ada 10 hasil penelitian, ada 10 rangkuman dari penelitian itu. Nah, kalau 3 kalimat dari setiap jurnal, maka Anda mempunyai 30 kalimat untuk merangkai kalimat dari pendahuluan dan penelitian terdahulu. Ya, itu ya dari saya. Contoh papernya nanti ya. Contoh papernya ini saya tunjukkan di sini. Mudah-mudahan bisa dibuka. Ini habisin udah belum? Belum ya? Belum bisa Sensei. Baru bisa setelah item 3. Ini kelihatan nggak Nihongo Kenkyu? Kelihatan nggak? Kelihatan. Belum ada yang masuk. Belum ada yang masuk nih. Soalnya belum bisa absen Sensei. Sensei. Nah, coba saya restart dulu. Apa? Bukan restart. Ini kan. Oh, nggak ada yang masuk ya? Iya, Berarti saya settingnya. Ya udah kalau gitu. Ini yang hadir semua toh? Hadir. Oke, saya lihat dulu berapa yang hadir hari ini. Sarah izin. Oke, hadir 17 berarti hampir semua ya. Oke, berarti oke saya hadirkan kalau gitu semuanya kecuali Saras. Sarah katanya izin tadi. Oke ya, sip. Sarah tadi di sini izin. Itu meme Sensei. Oh iya, oh iya harus ya, sip. Oh ini memperhatikan syukur ya. Wanita itu telaten beda ya dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kelaten ya, coklat, cowok telaten. Oke.
Oke ya, Sarah Fasa udah izin di sini. Oke, sip, saya absenkan semua hadir. Oke, kalau begitu kita buka forum diskusi. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan permasalahan dari teman-teman semuanya. Saya kasih contoh saya tunjukkan dulu dari hasil hasil reviewnya ya. Pertemuan kelima nggak bisa ditulis. Ada yang ingin diskusikan? Silakan. Sambil saya menunjukkan contoh dari review jurnalnya. Di MyClass juga ada contoh, ada videonya, Anda bisa lihat ya. Kalau nggak ada, cari di YouTube juga bagaimana cara mereview, itu ada ya. Panduannya tadi yang saya baca tadi ya, yang saya presentasikan tadi. Jadi panduan cara mereview jurnal seperti itu ya. Kemudian dicontoh, ini hasil reviewnya kayak gini. Dua kali. Kalau nggak bisa dilihat, nanti saya dibuka. Silakan, ada yang ingin disampaikan? Ini tugasnya juga sudah ada, toh. Tugasnya membuat panduan dan latar belakang masalah. Kemudian mereview jurnal internasional. Ada Mendeley untuk referensi. Kemarin juga sudah. Coba ini dibuka dulu. Kok nggak bisa dibuka ya? Udah masalah apa ya? Nggak bisa buka itu berarti komputernya capek ya. Berarti harus dibuat dalam Word terlebih dahulu atau dibuat dalam apa namanya nggak bisa dibuka ya. Oke, Anda buka aja ini ya. Kalau udah bisa nanti buka ini. Silakan, ada yang bertanya terlebih dahulu dari teman-teman semua. Nggak ada. Ini YouTube kelihatan nggak? Kedengaran nggak? Nggak, Sensei. Nggak kedengeran. Kedengaran nggak? Belum terdengar, Sensei. Kedengaran? Tidak, Sensei. Belum, Oke. Sensei. Berarti kalau gitu harusnya harus pakai ini dulu ya. Nah, apa itu cara mereview jurnal? Saya lihat YouTube dulu, nanti saya perdengarkan. Bentar ya. Oke, kalau itu sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Sebelum lihat videonya. Ini judulnya tutorial review jurnal ya. Nggak ada masalah ya. Untuk mendapatkan jurnalnya kemarin sudah dapat belum jurnal-jurnalnya? Belum sampai 10, Sensei. Sudah dapat, Sensei. Enggak, banyak toh?
Tapi belum 10 Sensei. Belum 10 Ya, Sensei. itulah. Nah, ada yang belum dapat sama sekali nggak? Ada yang belum dapat sama sekali nggak? Coba ya. Halo, assalamualaikum teman-teman. Kita kembali ke channel Wulan 13. Ya. Nah, mudah-mudahan kedengar sekarang ya. Kita masuk dulu ke share dulu. Kelihatan kan? Terlihat Sensei. Sensei. Nah, di channel kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana sih cara mereview sebuah jurnal yang baik. Nah, langkah pertama kita harus membuat jurnal yang akan kita review. Nah, di sini kita akan mereview jurnal yang judulnya itu pengembangan media pembelajaran interaktif pada sistem e-learning Universitas Negeri Padang. Kenapa sih kita harus mereview sebuah jurnal? Nah, fungsi dari mereview jurnal, kita bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan dari jurnal yang kita baca. Nah, untuk kita mereview jurnal, kita semua membuat sebuah file di Word. Kemudian kita kalau saya sendiri di sini membuat dalam sebuah tabel, dan mana di tabel itu ada nama judul, jurnal, volume, halaman, terus tahun, penulis, keluar, dan sebagainya. Nah, di sini di bagian judul, kita di judul ini kita mengambil nama judul jurnal tersebut, jurnal yang akan kita review. Di nama jurnal ini, jurnal itu jurnal yang bagaimana? Misalnya kayak ini jurnal Infotech, berarti jurnal ini terbitkan oleh Infotech di Universitas Negeri Padang. Dia ada web terkhusus, dia jurnal terbitan dari web mana ataupun dari pihak mana gitu. Kemudian ada volume dan halaman. Volume ini bisa kita lihat di bagian atas jurnal ini. Kemudian ada tahun. Tahun ini tahun terbitan jurnal. Kemudian ada penulis jurnal yang akan kita review. Kemudian ada reviewer. Reviewer ini itu nama kita sendiri. Kalau ini kita. Kemudian ada tanggal. Tanggal ini tanggal di mana kapan kita mereview jurnal kita. Dan tujuan penelitian tinggal kita melihat di bagian abstrak ataupun di bagian pendahuluan. Biasanya di bagian pendahuluan ini ada tujuan si peneliti. Untuk apa sih peneliti membuat tulisan tersebut ataupun meneliti sebuah web ataupun aplikasi. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah di mana penulis itu ataupun peneliti meneliti ataupun membuat penelitian tentang isi dari jurnalnya. Kalau ini kan pengembangan media pembelajaran interaktif pada sistem e-learning Universitas Negeri Padang. Berarti subjek dari jurnal ini adalah Universitas Negeri Padang. Kemudian ada asesmen data. Asesmen data ini sendiri, dia itu cara memperoleh data dan penulisan jurnal itu. Maka dia dari interview kuesioner. Kalau di jurnal tersebut, yaitu dari interview kuesioner ataupun angket dari reliabilitas instrumen, dari validasi dan reliabilitas instrumen ini bisa kita buat sebagai hitungan statistika.
statistika. Kemudian ada model penelitian. Model penelitian ini yaitu modelan yang digunakan dalam penelitian dalam jurnal yang kita review. Biasanya model penelitian itu ada di bagian sifat tinjauan pustaka ataupun di sifat pembahasan. Kalau di jurnal ini dia memakai model dasar pembelajaran, yaitu pembelajaran yang interaktif. Kemudian di bagian objek penelitian. Objek penelitian ini adalah kita isi adalah objek yang diteliti. Maksudnya itu misalnya kalau di jurnal ini dia meneliti tentang pembelajaran e-learning. Nah, kemudian itu dikembangkan lagi sesuai kebutuhan. Jadi objek penelitian di pereviewan ini bisa kita buat dengan objek penelitiannya sebagai sistem pembelajaran e-learning yang kurang interaktif. Nah, kemudian di hasil penelitian ini bisa kita lihat di biasanya hasil penelitian itu terletak pada subbab kesimpulan. Nah, di kesimpulan ataupun kalau ada subbab masih ada pembahasan bisa kita ambil dari subbab rasial. Sedangkan kalau jurnal ada bagian jurnal itu tidak ada subbab hasil dan pembahasan, dia langsung ke kesimpulan. Itu kalau menurut saya itu lebih enak kita baca itu di bagian kesimpulan. Nah, kemudian itu ada kelebihan penelitian. Kita tinggal mengisi apa saja kelebihan yang dimiliki oleh jurnal tersebut. Misalnya, jurnal itu memiliki teori yang tepat. Penulisan teori yang tepat adalah memiliki gambaran tentang perancangan sistem yang lengkap yang menggunakan UML, UCAS, dan lain sebagainya. Sedangkan kekurangan di sini, kurang penelitian, itu bisa kita tuliskan pada subbab bagian mana yang memiliki kekurangan. Misalnya di jurnal yang saya review ini, dia memiliki gambaran yang sangat susah dipahami oleh si pembaca, sehingga pembaca itu harus mempelajarinya lebih dalam lagi, ataupun si pembaca harus membuka referensi lain, sehingga pembaca itu pemahamannya harus memiliki tingkat yang tinggi untuk memahami isi jurnal dari si penulis ini. Sedangkan kalau isi dari jurnal itu kita tahu bahwa jurnal itu dia memiliki isi yang singkat, dapat dipahami, kemudian dia memiliki opini yang dapat kita terima. Kemudian di review atau komentar ini bisa kita isi dengan komentar kita. Misalnya menurut saya secara keseluruhan isi jurnal itu bisa dikatakan sangat baik apabila menggunakan beberapa teori yang mendukung, yang mudah dipahami dan sebagainya. Sebagai contoh lain yang sudah lengkap saya isi ada, tunggu ya. Review jurnal analisis perancangan. Bisa dilihat
Di sini kalau komentarnya udah terisi, ulangan penelitian, hasil penelitiannya, objek penelitian, metode asesmen data, subjek, dan seterusnya. Oke ya, kita tutup ya sampai sini. Oke, ada masukan atau pertanyaan untuk ini? Teman-teman, silakan. Atau masih sulit menemukan topik? Kemarin yang belum fix itu siapa ya? Masih ragu-ragu gitu. Kita diskusikan di sini, silakan. Asma kemarin judulnya sudah fix ya, tidak akan berubah. Tentang apa? Fukugodoshi itu? Iya, sensei, kata majemuk bahasa Ya. Jepang. Silakan cari jurnal tentang Fukugodoshi dalam bahasa Jepang, tapi memang agak sulit ya. Fukugodoshi itu harus jurnal yang dari Jepang asli gitu ya. Kalau jurnal bahasa Inggrisnya mungkin ada yang seperti dengan apa ya, Perba Majemuk. Perba Majemuk itu apa ya bahasa Inggrisnya, nanti coba dilihat. Kira-kira ada nggak yang membahas itu di dalam jurnal-jurnal internasional. Kemudian cara mereview jurnal pun ya, atau memilih jurnal itu kemarin saya kasih di WA itu di website Science, kemudian di Garuda, juga di Sinta ya. Silakan Anda bisa cek di situ jurnalnya, bisa lihat. Contoh jurnal yang misalnya ini jurnal yang ada di jurnal PBJ UMY. Ini jurnal yang berhubungan dengan motivasi. Nanti Anda bisa melihat, kalau yang mempunyai minat terhadap motivasi maka bisa memakai referensi ini ya. Referensi dari jurnal ini. Nah, saya contoh jurnal yang ada. Kalau ngasih contoh itu harus ngasih contoh yang ditulis saya sendiri. Tapi benar-benar ini jurnalnya tidak terlalu jelek ya. Coba ya kita review ya jurnal saya ya. Bisa dibuka. Sensei, Ya. berarti kalau motivasi itu lebih ke pendidikannya apa ke linguistiknya? Kalau motivasi ke pendidikan. Kalau saya itu penelitian pendidikan. Tapi kan tidak pakai statistik, tidak pakai metode kualitatif ya. Ini contoh ya, kelihatan nggak yang punya saya? Kelihatan, Sensei. Ya. Judulnya adalah Motivasi Belajar Bahasa Jepang, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Ini saya menulisnya dulu tahun 2016 bersama Bu Rosi. Pertama adalah nama penulis, tidak memakai gelar, tidak boleh ya. Tapi di sini memakai lembaganya mana. Emailnya email lembaga, bukan email yang saya suka pakai itu ya, sudah diningrat, bukan, tapi emailnya pakai Dedi Suryadi, UMY Asia ID. Kemudian ada abstrak, itu saya menulis prestasi belajar mahasiswa pendidikan bahasa Jepang angkatan 2013 sampai 2016 itu yang sudah saya lakukan. Yang belum saya akan melakukan lagi penelitian lanjutan adalah 2017 sampai 2020 ya. 4 angkatan itu akan saya lakukan penelitian ini. Jadi adalah motivasinya rendah, dapat menimbulkan rasa malas dalam perkuliahan. Kemudian untuk mengatur pengaruh metodologi pembelajaran dengan motivasi belajar, maka diperlukan penelitian agar diperoleh jawaban yang akurat. Penelitian ini adalah penelitian pendahuluan yang berfokus pada bagaimana motivasi belajar bahasa Jepang mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang. Program ini UMY yang berjumlah 104 orang yang tersebar dalam 4 angkatan ya. Sampelnya diambil 60 dengan teknik proporsional random sampling. Kemudian variasi yang dipakai memakai sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitiannya adalah mahasiswa program studi pendidikan bahasa Jepang
UMY sebagian besar mempunyai pengalaman belajar dan dengan belajar mandiri atau autodidak. Motivasi terbesar belajar bahasa Jepang adalah agar dapat berkomunikasi dengan bahasa Jepang. Sedangkan kendala dalam proses belajar bahasa Jepang adalah sulitnya belajar huruf Jepang seperti hiragana, katakana, dan kanji. Kata kunci ada 5, abstraknya di bahasa Inggris kan. Kemudian di sini volumenya 2018 ya, ternyata. Kemudian pendahuluannya ini juga masih acak-acakan ya. Saya pendahuluannya kurang referensi jurnal yang dibaca karena jurnal motivasi itu sedikit. Dulu saya nggak membaca itu ya. Langsung ke monitor penelitian. Saya nggak pakai jurnal yang dibaca. Ini kurang baik ya. Jurnalnya tidak ada referensi jurnal yang dibaca karena susah untuk mendapatkan referensi jurnal itu. Kemudian tahap pelaksanaan, tahap penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian tekniknya disebutkan, kemudian memakai rumus, kemudian pembahasannya kayak gini. Kita ada angket, sebar angket, tabel 1, angketnya seperti gini. Ini pertanyaan 1, tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, sampai tabel 5. Semuanya memakai data ini ya, tabel ini sederhana sekali ini. Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 1, ya, mahasiswa agar bisa berkomunikasi dalam bahasa Jepang, ingin mendapatkan sertifikat TLPT, tertarik dengan bahasa Jepang itu sendiri, ingin mempelajari budaya Jepang. Ini ada sampai 10 besar saya sebutkan, kira-kira sampai situ ya. Kemudian untuk yang lain, ini juga sampai ke kendala ya, kendala yang dihadapinya apa, kemudian faktor dalam diri ketertarikan, kemudian tadi juga sama faktor motif sosial dan kesimpulan. Kira-kira hanya seperti itu ya. Ini juga belum pakai Mendeley ya, mereview artikelnya. Masih sederhana sekali. Tapi manfaatnya cukup bagus karena kita bisa mengetahui motivasi pembelajaran bahasa Jepang dari angkatan 2013 sampai 2016. Nah, 2017 sampai 2020 belum saya lakukan. Tapi ini termasuk penelitian kependidikan ya, kependidikan karena motivasi itu ya bukan bahasa kan. Jadi maksudnya dalam ranah motivasi atau ranah kependidikan. Oke, ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan. Silakan teman-teman, ada yang diskusikan? Yang masih ragu dengan tema, ya. Sekarang tugasnya ya itu adalah cari 10 artikel atau jurnal, ya, yang berbahasa Indonesia juga boleh, yang berbahasa Inggris apalagi ya. Nanti kita kumpulkan hasil reviewnya kira-kira tanggal 29 Oktober ya, sampai 31 Oktober lah ya. 2 minggu dari sekarang Anda silakan mereview jurnal yang dibaca. Kalau tidak layak jangan dibaca ya, percuma, itu percuma sia-sia. Jadi kumpulkan jurnal-jurnal yang akan menjadi referensi Anda dalam menulis proposal penelitian atau proposal skripsi dari sekarang. Kalau tidak mendapatkan banyak, berarti itu bermasalah di topik. Topiknya itu satu, susah. Kedua, mungkin tidak ada yang mau membahas ya. Tidak menarik artinya, topiknya tidak menarik sehingga tidak ada yang membahas atau menuliskannya ke dalam jurnal. Ketiga, mungkin penelitiannya sudah sering dilakukan orang yang mengakibatkan banyak jurnalnya ya. Tapi itu menurut saya agak sulit, nanti akan terjadi reduplikasi, ada terjadi pengulangan kembali penelitian. Nah, kalau yang sudah terlalu banyak juga lebih baik ganti judul. Jadi kalau terlalu banyak ganti judul, tidak ada juga ganti judul gitu ya. Yang bagus itu yang ada sekitar 10 dan itu penelitiannya bagus-bagus gitu ya. Contoh misalnya penelitian tentang penelitian isi atau konten
analisis konten ya. Nah itu kayaknya masih kurang tuh. Tapi yang paling banyak itu adalah misalnya penelitian tentang artificial intelligence AI ya. Bagaimana robot bisa menggantikan manusia dalam penggunaan bahasa. Dia tinggal ngomong, kemudian dalam bahasa dia, yang robot yang akan menerjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Artificial intelligence itu banyak sekali. Kalau di bahasa coding ya, itu banyak sekali yang seperti itu. Tapi kita kayaknya berat karena teknologi itu masih belum di Indonesia itu ya. Misalnya ketika mau masuk pintu rumah juga nggak usah dikunci, tinggal ngomong buka pintu, buka gitu ya. Nyalakan lilin, nyala, ya, nyalakan gas, nyala gitu. Itu berarti kan memakai teknologi robot yang langsung disambungkan ke kepala kita. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Kalau tidak ada, tugasnya yaitu silakan mulai sekarang mereview jurnal, nanti tanggal Oktober dikumpulkan, kemudian setelah direview, dilihat ya reviewnya seperti apa, kemudian nanti Anda di pertengahan November Anda sudah bisa menuliskan pendahuluan sampai ke alasan pemilihan judul, ya, urgensi penelitian, dan temanya dipastikan menjadi sebuah proposal. Jadi akhir November kita sudah mulai mempresentasikan proposal-proposal yang dibuat oleh Anda secara bergiliran. Jadi kalau ada 17 orang, berarti kita bagi menjadi 4 grup untuk presentasi proposal penelitian sebelum seminar desain skripsi ya, seminar proposal yang benerannya ya. Jadi kita gladiresik dulu gitu sampai akhir Desember. Setelah itu nilai akan keluar setelah Anda mempunyai proposal. Setelah itu berikutnya adalah nanti Anda ikuti seminar proposal penelitian sampai mendapatkan pembimbing skripsi. Nah, itu nanti di awal bulan Januari. Itu kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Yang masih ragu itu pertama karena topik atau permasalahannya masih belum jelas, ya. Kedua belum tahu apa yang akan dilakukannya, ya. Ketiga metodologinya juga belum tahu, dan yang keempat adalah jurnalnya atau referensinya belum punya. Nah, makanya sekarang saya kasih waktu 2 minggu untuk mencari referensinya melalui jurnal, 2 minggu untuk menulis pendahuluan, kemudian nanti setelah pertengahan awal Desember kita hapiokan hasil dari kerjaan Anda selama 1,5 bulan ini. Itu kira-kira ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Robi mana Robi? Robi nggak masuk. Robi nggak masuk ya hari ini ya. Berarti hari ini banyak Robi yang tidak masuk ya. Tolong dikasih tahu ya Robi sama Sarah. Saya nggak tahu. Robi nggak tahu ini. Oh berarti banyak juga ya mengambil Nyonggok Kenkyu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya ingin akhiri saja pertemuan hari ini. Karena penjelasan sudah cukup ya. Kalau masih ragu-ragu atau masih belum inilah, temanya boleh ya 2 lah, topiknya boleh 2. Kalau Anda misalnya topik 1 nanti mengalami kegagalan, ganti dengan topik kedua. Kemarin baru 1 yang dilaporkan ke saya. Boleh, silakan 2 juga tidak apa-apa. Alternatif kalau yang 1 itu tidak jalan, maka yang kedua kita ambil. Kalau Leo sih udah punya masalah banyak 4 ya. Silakan Leo ambil yang kira-kiranya paling memungkinkan untuk dilakukan. Faisal juga sudah, Eka juga sudah, Dian juga sudah. Semuanya sudah mempunyai permasalahan masing-masing ya. Tinggal mencari jurnalnya. Kalau menurut saya, saran saya jurnalnya yang berbahasa Inggris saja atau yang internasional, ya, supaya nanti bisa dipublikasikan hasil
skripsi Anda di jurnal juga. Jadi tujuannya bukan hanya menulis skripsi, tapi Anda menulis naskah publikasi. Sehingga nanti skripsi Anda bisa dipublikasikan, bisa dibaca oleh orang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini karena sudah asar, ya. Gijar juga sudah atau? Kalau tidak ada, kita sudah cukupkan ya. Nanti personal aja ke Ya, Sensei. WA saya juga boleh, ya. Ya. Oke ya. Jadi satu, tentukan 2 topik penelitian. Kemudian cari jurnalnya kira-kira 10-10, kemudian review jurnalnya itu 2 minggu kemudian dan saya akan lihat hasil reviewnya ya. Semuanya dikumpulkan di my class ya, semuanya dikumpulkan di my class. Berarti hari ini Robi tidak hadir. Coba saya cek lagi di my class-nya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan melanjutkan aktivitas berikutnya. Silakan review jurnalnya dengan baik. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.